Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati, kaum muslimin dan muslimat yang aku cintai kalian karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb kita yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, yang di antara nikmat tersebut adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk dapat berpuasa pada bulan Ramadan ini, yang mana sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kalaulah seandainya tidak ada 3 kenikmatan ini, maka ingin rasanya aku segera meninggalkan dunia. Dan salah satu dari 3 nikmat tersebut adalah bagaimana nikmatnya menahan lapar dan haus pada saat siang hari bulan Ramadan. Yaitu bagaimana begitu nikmatnya menahan diri dari tidak makan dan tidak minum, dari lapar dan dahaga pada saat seseorang itu menjalankan ibadah puasa. Dan ini merupakan kenikmatan jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dikarenakan setiap lapar dan dahaga, setiap apa yang kita tahan dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada siang hari bulan Ramadan, ini akan membuahkan pahala dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh sebab itu Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia ini, mengatakan ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan. Tidak sebagaimana halnya apa yang dikatakan oleh kaum muslimin yang lemah imannya, yang mereka begitu tersiksa pada saat menjalankan puasa, padahal hakikatnya puasa ini adalah sesuatu nikmat yang sangat besar yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan pada kita. Kemudian salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada manusia yang paling kita cintai, kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan rasul. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in.
tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia menjadikan aku adalah orang yang paling dia cintai, melebihi cintanya pada anaknya sendiri, melebihi cintanya kepada orang tuanya, dan melebihi cintanya kepada seluruh manusia yang ada. Di sini jamaah yang dari Allah Taala, Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidaklah sempurna iman seseorang, bahkan tidaklah seorang itu dikatakan beriman sampai benar cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan cinta tersebut haruslah teramat sangat besar. Cinta tersebut bukanlah cinta yang biasa, bahkan cinta itu harus melebihi cinta kepada anaknya, harus melebihi cintanya kepada orang tuanya. Cinta tersebut haruslah melebihi cintanya kepada seluruh manusia yang ada. Tentu ini cinta yang sangat besar sekali, yang sangat-sangat besar dan diberikan porsi yang melebihi dari cinta kepada apapun pula. Sebagaimana kita ketahui, manusia tidak ada yang tidak mencintai anaknya. Bahkan anak ini merupakan buah hati seseorang, yang bahkan terkadang orang tua ini rela untuk tidak makan. Orang tua rela untuk sakit, untuk tidak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, asalkan anaknya tetap berbahagia. Kenapa? Hal ini karena dia cinta kepada anaknya tersebut. Begitu pula cinta kepada orang tua. Seorang anak yang saleh, maka dia akan cinta kepada orang tuanya. Dia akan cinta kepada ayahnya. Dia cinta kepada ibunya. Dikarenakan kedua orang tua ini memiliki jasa yang besar dalam kehidupannya. Ibunya yang telah mengandungnya 9 bulan, di atas kesulitan demi kesulitan. Ibunya yang telah melahirkannya. Ibunya yang bangun di tengah malam untuk menyusukannya. Ibunya yang mencurahkan begitu besar kasih sayang kepadanya. Begitu juga dengan bapaknya. Sang ayah pergi siang dan malam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, memberikan perlindungan kepada anak-anaknya, memberikan pendidikan, sehingga mereka menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Taala. Dikarenakan hal tersebut, tidak ada orang yang bertakwa kepada Allah, tidak ada anak yang soleh yang tidak cinta kepada orang tuanya. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Taala, semua cinta tersebut haruslah dikalahkan dengan satu cinta yang mulia. Satu cinta yang harus kita utamakan, melebihi cinta kita kepada seluruh manusia yang ada. Mengalahkan cinta kita kepada anak kita, kepada istri kita, kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, sahabat kita, yaitu cinta kita kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan cinta ini akan sempurna keimanan seseorang, akan benar cintanya. Bahkan cinta tersebut haruslah melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. 6 jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Manusia ini sangat cinta kepada dirinya. Manusia jauh di dalam lubuk hatinya yang paling dalam
Dia sangat sayang akan dirinya, sayang kepada tubuhnya, sayang kepada jiwanya. Oleh sebab itu kita dapati manusia apabila dia mengalami sedikit saja sakit, maka dia segera minum obat. Dia rutin melakukan pengecekan, medical check up. Kalau ada sakit sedikit, maka dia obati dirinya. Dia perbaiki apa yang menjadi titipan Allah Taala ini berupa jasadnya. Hal ini dikarenakan memang mereka pada dasarnya cinta kepada dirinya. Sebagaimana hal ini pun diakui oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pernah suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Sungguh-sungguh engkau wahai Rasulullah adalah orang yang paling aku cintai, melebihi cintaku kepada apapun kecuali cintaku kepada diriku sendiri. Ini merupakan ungkapan yang jujur dari Amirul Mukminin. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La walladzi nafsi biyadihi." Tidak wahai Umar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah tabaraka wa taala, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai engkau jadikan aku wahai Umar orang yang paling engkau cintai melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Faqala lahu Umar, mendengar ungkapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka Umar radhiyallahu taala mengatakan, "Fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Maka sekarang wahai Rasulullah, demi Allah, kata Umar radhiyallahu taala anhu, demi Allah, sungguh-sungguh engkau adalah seorang yang lebih aku cintai dibandingkan dengan cintaku pada diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-an ya Umar." Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya sekarang baru benar cintamu wahai Umar." Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Oleh sebab itu, cinta yang benar adalah kita menjadikan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai prioritas dalam cinta kita. Suatu yang paling utama yang kita cintai dibanding semua makhluk, dibanding manusia yang ada, dibanding anak kita, orang tua kita, istri kita, saudara kita, harus dijadikan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini lebih kita cintai. Dan ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, seseorang ini akan mencintai orang lain dikarenakan dua sebab. Yang pertama adalah dikarenakan jasa orang tersebut kepada dirinya. Yang kedua adalah dikarenakan akhlaknya. Contoh misalnya, seseorang yang dia sering dibantu oleh sahabatnya. Semua kebutuhannya dipenuhi oleh sahabatnya tersebut. Sahabatnya sering mentraktirnya, sering membantunya di kala susah, sering menjenguknya apabila sakit, sering bermajelis bersamanya, sering memberikan nasihat kepada dirinya, dekat dengan dia dan keluarganya, cinta kepada anak-anaknya. Orang ini sangat berjasa bagi kehidupannya. Maka tentulah
orang ini merupakan orang yang sangat dia cintai. Kenapa? Dikarenakan jasa-jasa yang telah dia berikan selama ini. Maka ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fiyya wa fikum. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Dialah seseorang yang telah membawa risalah Islam, yang telah mengantarkan kita minaz zulumati ilan nur, dari kezoliman, dari kebodohan kepada cahaya ilmu. Yang mana dahulu manusia berada di atas kejahilan, manusia berada di atas kesesatan, hingga Allah tabaraka wa ta'ala utus Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan Al-Quranul Karim, membawa syariat Allah tabaraka wa ta'ala, yang mengajarkan kepada manusia ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk, ini yang dihalalkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ini yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Menuntun kehidupan manusia, yang apabila manusia mengikuti jalan yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka selamatlah dia dalam kehidupannya. Selamat dia di dunia, selamat dia di akhirat. Selamat dia dari siksa kubur, selamat dia dari azab Allah tabaraka wa ta'ala, selamat dia dari neraka Allah. Dan ini merupakan jasa yang sangat-sangat besar sekali, keutamaan yang sangat besar, yang mana seorang apabila mengikuti petunjuk Nabi, wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan terselamatkan dari kesesatan. Dia akan terselamatkan dari penyimpangan demi penyimpangan. Maka ini merupakan sesuatu yang harus kita syukuri, sesuatu yang harus kita apresiasi dengan apresiasi yang sangat besar sekali, karena jasa yang sangat besar ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh sebab itu pantaslah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi sosok yang paling kita cintai. Belum lagi nanti jasa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sewaktu kita di akhirat, sewaktu kita menunggu hisab, mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam nanti akan berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala meminta untuk dimulainya hisab. Dan masih banyak jasa-jasa yang lainnya, subhanallah, yang menjadikan cinta tersebut begitu besar kepada Nabi Muhammad. Kemudian jamaah yang Allah tabaraka wa ta'ala, yang kedua adalah bagaimana akhlak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Seorang akan mencintai orang yang memiliki akhlak mulia apabila kita memiliki dua orang teman. Salah satunya adalah orang yang suka cemberut, masam mukanya, sulit untuk diajak bicara. Kemudian yang satunya adalah orang yang periang, orang yang mudah tersenyum, orang yang apabila kita melihatnya maka tenang hati kita. Yang mana yang lebih kita cintai? Apakah orang yang cemberut tersebut, orang yang suka marah tersebut, atau orang yang suka tersenyum, yang membawa kebaikan demi kebaikan? Fitrah manusia maka akan mengantarkannya pada cinta kepada sahabatnya tadi, yang memiliki akhlak yang mulia, yang suka mentraktir dirinya, yang suka tersenyum dengannya. Maka tentulah cinta ini akan ditujukan kepada orang tersebut. Maka ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya.
Bahkan diakui oleh Allah Taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar berada di atas akhlak yang mulia sekali, kata Allah Taala. Akhlak yang agung, yang tidak dimiliki oleh manusia hingga hari kiamat nanti selain Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia terbaik. Lihat bagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang yang tidak pernah menolak apabila diminta. Pernah pada suatu ketika sahabat yang dulunya masih belum masuk dalam agama Islam ini luar biasa kebenciannya dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan bapaknya dahulu dibunuh oleh kaum muslimin pada waktu perang Badar, yang menjadikan rasa bencinya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam luar biasa besar. Hingga sewaktu terjadinya peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar, dia selalu menjadi orang yang paling terdepan yang ingin menyakiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan dendamnya yang teramat sangat besar kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya pada saat Fathul Makkah, dia pun melarikan diri. Dia menyadari betapa besarnya kejahatan yang pernah dilakukan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak membunuhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memberikan kesempatan baginya untuk masuk dalam agama Islam. Hingga akhirnya pada saat terjadi perang Hunain, yang mana kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang teramat besar, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pun memberikan harta demi harta kepada sahabat ini. Diberinya unta, diberinya kambing. Nabi yang mulia terus memberi. Padahal keadaan orang ini adalah masih kafir. Dia masih dalam keadaan kafir, belum masuk dalam agama Islam. Hingga akhirnya dia masuk ke dalam agama Allah Taala. Dia tuturkan bahwasanya dahulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling aku benci. Akan tapi Nabi yang mulia SAW terus memberiku sampai Allah Taala jadikan dialah orang yang paling aku cintai. Subhanallah. Pernah juga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini sewaktu naik kendaraan dicegat, diberhentikan secara paksa oleh orang Arab Badui. Kemudian meminta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, berikan harta yang Allah Taala titipkan kepadamu." Subhanallah. Dicegat sampai merah tubuh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berikan kepada orang tersebut. Ini menunjukkan akhlak yang mulia jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Sehingga para ulama mengatakan, apabila seseorang ingin diterima dakwahnya, apabila dia ingin diterima di masyarakat, maka ikutilah bagaimana akhlak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah apa yang kau punya dari apa yang dititipkan oleh Allah Taala. Bantu tetangga yang tidak mampu, beri orang sekitarmu, tersenyumlah pada mereka, tunjukkan akhlak yang mulia kepada mereka, tunjukkan akhlak yang mulia kepada orang tua. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya suami, sebaik-baiknya orang tua, sebaik-baiknya tetangga, sebaik-baiknya pemimpin. Kita lihat bagaimana akhlak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah orang yang tidak pernah mencela makanan. Dan ini diakui oleh para sahabatnya. Tidak pernah sekalipun Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mencela makanan. Dan ini adalah perkara yang berat jamaah yang Allah Taala. Ya, terkadang kita sering sekali mencela makanan. Aduh, makanan ini kurang asin. Aduh, makanan ini kurang enak.
ini makanan atau apa. Ini merupakan tabiat manusia yang subhanallah, manusia sering sekali untuk menghina makanan. Akan tapi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak yang mulia ini tidak pernah mencela makanan. Apabila Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak menyenanginya, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak makan tanpa menghina makanan tersebut. Pernah pada suatu ketika, sewaktu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan dengan Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, maka mereka dihidangkan dengan daging dob. Dob ini jamaah dengan Allah tabaraka wa ta'ala adalah binatang seperti kadal yang dia hidupnya di padang pasir. Ya. Memang bentuknya agak aneh, ya, seperti binatang purba. Ya, dia makanannya adalah tumbuh-tumbuhan. Ya, dia bukan seperti biawak, bukan. Ya, dikarenakan terdapat beberapa terjemahan yang keliru yang menerjemahkan dob dengan biawak. Ya, biawak ini makanannya bangkai. Ya, sedangkan dob ini makanannya adalah tumbuh-tumbuhan dan ini dihalalkan. Suatu ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan suguhan berupa daging dob. Dan Khalid radhiyallahu ta'ala anhu ini makan makanan tersebut. Akan tapi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam diamkan. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak ikut makan. Melihat apa yang dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mulia ini Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu menanyakan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah ini diharamkan?" Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mencela makanan ini? Jawabannya tidak. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Sungguh makanan ini tidak terdapat di kampungku. Nabi yang mulia SAW tidak celah makanan tersebut. Ya. Akan tapi Nabi yang mulia SAW hanya mengatakan ini tidak ada di kampungku. Aku tidak terbiasa makannya. Makanya aku tidak makan. Nabi tidak katakan ini tidak enak, ini geli lah, ini apalah, jijik lah. Ya. Ini akhlak yang mulia jamaah yang Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Kita bayangkan bagaimana seandainya ada tamu, ya, ustadz yang datang dari luar kota. Ini ustadz kibar, ustadz besar sekali ini. Datang kemudian diberikan suguhan dob, ya, subhanallah. Diberikan suguhan yang subhanallah, yang makanannya bentuknya aneh. Ya. Yang tidak lazim, yang tidak biasa. Nah, mungkin sebagian akan, oh, subhanallah, ini apa ini jamuannya ini? Cuma dikasih ini, datang jauh-jauh, tidak tahu ini adalah ustaz besar misalnya. Ya. Tetapi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Ya, maka pantaslah jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam menempati posisi yang paling tertinggi dalam cinta kita. Dikarenakan apa? Akhlaknya yang mulia. Belum lagi bagaimana pengakuan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Anas bin Malik ini merupakan pembantu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana Anas mengatakan bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berlaku buruk kepada dirinya, ya, selama dia hidup bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini subhanallah, ini merupakan akhlak yang mulia. Maka hendaklah kita jadikan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling kita cintai, yang menempati posisi tertinggi dalam cinta kita kepada manusia, melebihi cinta kita kepada anak kita, melebihi cinta kita kepada istri kita, melebihi cinta kita kepada orang tua kita, melebihi cinta kita kepada saudara kita, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Wajib bagi kita untuk menghormati Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga menghormati istri-istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga menghormati sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan konsekuensi kita
Apabila kita mengatakan kita cinta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita cintai istrinya, kita cintai sahabatnya. Sebagaimana apa yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian hina sahabatku, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian hina sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah tabaraka wa taala. Lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Kalaulah seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan hartanya sebesar gunung Uhud berupa emas sekalipun. Subhanallah, infak sebesar gunung Uhud berupa emas. Maka ini tidak akan menyamai infaknya para sahabat yang satu mud, ya, ataupun setengahnya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencela para sahabat, menghina para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa kita menghina sahabat orang yang paling kita cintai, teman-teman dekatnya? Karena seorang tidaklah mungkin berteman dengan orang yang berbeda dengan dirinya. Orang yang baik tentulah temannya adalah orang-orang yang baik pula. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbaik. Oleh sebab itu mereka yang hidup pada masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang terbaik. Hal ini pun diakui oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup pada masa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita dapati sahabat yang terbaik adalah sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah kita cela sahabat Nabi. Jangan pernah kita cela istri-istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai seperti orang-orang Syiah yang mereka melaknat para sahabat, yang mereka melaknat istri-istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala laknat orang-orang yang melaknat para sahabat dan orang-orang yang melaknat istri-istri Nabi ummahatul mukminin. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, setelah kita mencintai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka akan muncul dari diri kita ingin mengikuti orang yang kita cintai tersebut. Dan ini merupakan konsekuensi dari orang yang fans, yang cinta. Kita lihat pada hari ini seorang yang dia mencintai bintang sepak bola, ngefans pada bintang sepak bola, maka dia akan berusaha untuk menjadi seperti bintang tersebut, seperti idolanya tersebut. Dari cara pakaiannya, model rambutnya, sepatunya. Begitu juga dengan orang yang ngefans dengan para artis, ya, ngefans dengan orang-orang, ya, dengan public figure misalnya. Maka dia akan berusaha mengikuti cara bicaranya, cara pakaiannya, apa yang disukai oleh idolanya tersebut akan dia ikuti. Dan ini merupakan tabiat manusia, mengikuti orang yang dia cintai. Maka seorang yang cinta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan meneladani Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mentaati Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat apabila orang tersebut benar cintanya kepada Nabi, maka tentulah dia akan mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apabila benar cintanya kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan senantiasa meneladani Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pakaiannya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Dia akan mencintai apa yang dicintai oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mengikuti bagaimana pola hidup Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah seorang sahabat ini pernah sewaktu melewati suatu daerah, dia mutar melewati satu pohon. Ditanya oleh sahabat yang lainnya, "Kenapa antum melakukan ini?" Dia katakan, "Karena dahulu aku pernah melihat
kekasihku yaitu Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengitari pohon ini. Subhanallah. Lihat bagaimana Umar radhiyallahu taala anhu sewaktu mencium Hajarul Aswad, apa yang dikatakan oleh Umar? Wahai Hajar Aswad, engkau ini hanyalah batu. Engkau hanyalah batu, tidak bisa memberikan maslahat, tidak bisa memberikan mudarat. Kenapa aku cium? Karena dahulu aku melihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah menciummu. Umar radhiyallahu taala anhu mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia cinta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah tabaraka wa taala, taatlah kalian kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan taatnya kita, Pak, kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, taatnya kita, tunduknya kita kepada Rasul yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan bentuk cintanya kita kepada Allah tabaraka wa taala. Taatnya kita kepada Rasul merupakan ketaatan kepada Allah. Karena Allah tabaraka wa taala mengatakan man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah tabaraka wa taala. Maka bohong seorang yang mengatakan bahwasanya dia cinta Allah tabaraka wa taala, cinta kepada Rabbul Alamin, akan tapi dia enggan mengikuti sunnah Rasul. Pakai jenggot tidak mau. Kenapa? Geli, jelek. Padahal ini adalah sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pakai celana cingkrang, alergi. Kenapa? Nanti dikatakan kebanjiran. Katanya cinta pada Allah tabaraka wa taala, akan tapi sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan. Ya, maka ini adalah cinta yang dusta jamaahnya ke Allah tabaraka wa taala. Man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Karena barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh-sungguh dia telah mencintai Allah tabaraka wa taala. Dan ketahuilah jamaah yang Allah tabaraka wa taala, sungguh pada diri Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan teladan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada teladan yang lebih baik daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh pada diri Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terdapat uswatun hasanah, contoh yang terbaik bagi kalian. Ya, dan ini adalah sesuatu yang lazim, yang tidak ada celah, yang harus benar-benar kita ikuti. Tidak ada batasan zaman, tidak ada batasan tempat. Mengikuti Nabi yang mulia SAW adalah sesuatu yang mutlak. Tidak boleh kita katakan, oh, ngikut Nabi, ngikuti ajaran Rasul, itu hanya pada masanya saja. Pada zaman masa sahabat masih hidup, zaman sekarang beda. Ini adalah perkataan yang sesat dan menyesatkan. Ataupun mereka yang mengatakan, oh ini pakaian seperti ini, cara hidup seperti ini yang dicontohkan oleh Muhammad SAW hanyalah untuk orang-orang Arab saja. Kita orang Indonesia maka berbeda. Maka yang seperti ini jamaah dengan Allah Taala adalah suatu pemahaman yang menyimpang dalam agama. Pemahaman yang tidak benar. Kenapa? Karena Allah Taala utus Rasul ini bukan untuk orang Arab. Bukan hanya untuk orang Arab saja, akan tapi untuk seluruh manusia. Ya, untuk orang Arab, untuk orang Indonesia, untuk orang Cina, untuk orang Eropa, semuanya sama. Harus mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya untuk zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam saja masih hidup, yaitu para sahabat yang harus mengikutinya. Tetapi orang-orang yang hidup setelah mereka pun sampai hari kiamat harus mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam apabila mereka ingin selamat dalam mengarungi kehidupan dunia,
dan selamat dalam mengarungi kehidupan akhirat. Makanya jamaah yang Allah tabaraka wa taala, sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini bagaikan bahtera Nuh. Ya, yang mana seorang yang apabila dia ingin selamat dalam mengarungi kehidupan dunia, maka hendaklah dia naik ke atas bahtera tersebut, naik di atas kapal tersebut, yang dengannya dia akan terselamatkan. Walaupun banyak cibiran-cibiran, banyak celaan demi celaan dari manusia yang mereka mengatakan bahwasanya, oh ini sudah tidak realistis ini. Masa tidak ada air? Ini kita di daerah yang tandus, kemudian dia bikin kapal dan mengajak pula kita untuk naik di atas kapal tersebut. Ini orang sudah gila. Oh ini orang sudah tidak realistis. Orang ini akalnya di mana? Maka bukan seperti ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Orang yang beriman adalah mereka yang tunduk kepada dalil, tunduk kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan memperdulikan cibiran manusia. Apabila dia benar datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan ikuti. Walaupun cibiran demi cibiran datang, celaan demi celaan datang, walaupun harus sakit yang harus dia rasakan. Dan ini adalah sebagai bentuk cinta dia kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat bahwasanya setiap apa yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan. Kenapa hal ini dikarenakan tidaklah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan sesuatu melainkan hal tersebut adalah datang dari sisi Allah tabaraka wa taala. Hal tersebut merupakan wahyu dari Rabbul Alamin. Rabb yang mengetahui bagaimana yang baik dan bagaimana yang buruk bagi hamba-hambanya. Allah tabaraka wa taala katakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah tabaraka wa taala berikan untuk dirinya. Ini merupakan kebaikan, akan tapi sebagian manusia tidak mengetahuinya. Makanya Allah tabaraka wa taala katakan, setelah Allah tabaraka wa taala wajibkan atas kaum muslimin untuk berperang, untuk berjihad, kutiba alaikumul qital, wajib atas kalian untuk berjihad, kata Allah tabaraka wa taala, untuk berperang. Wa huwa kurhul lakum, padahal kalian tidak ada yang senang untuk berperang. Tidak ada manusia yang suka untuk berjihad. Allah tabaraka wa taala katakan, asa an takrahu syai'an, boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal sesuatu tersebut adalah khairul lakum, adalah kebaikan untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan bisa jadi engkau mencintai sesuatu padahal sesuatu tersebut adalah keburukan untuk kalian. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Allah mengetahui yang terbaik untuk hamba. Allah mengetahui yang mana yang buruk yang dapat mencelaki hamba tersebut. Oleh sebab itu, Allah tabaraka wa ta'ala sampaikan pesan ini kepada Rasul. Dan Rasul itu sampaikan kepada umatnya. Oleh sebab itu, apa yang datang dari Rasul, ambillah. Apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Dikarenakan ini merupakan wahyu dari Rabbul Alamin. Wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan hasil yang akan didapatkan oleh seseorang yang taat kepada Rasul, dia cinta kepada Rasul. Konsekuensi dari cinta itu, maka dia akan mencintai juga orang-orang yang cinta kepada Rasul. Dia akan mencintai pula istri-istri Rasul, mencintai sahabat-sahabat Rasul, dan dia akan taat kepada Rasul tersebut. Maka Allah tabaraka wa ta'ala akan berikan kepadanya surga. Ya, Allah tabaraka wa ta'ala janjikan
bagi orang yang cinta kepada Rasul, yang taat kepada Rasul, akan masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali mereka yang enggan, kecuali mereka yang tidak mau masuk ke dalam surga. Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba? Maka para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggan, yang tidak mau masuk surga ini siapa? Qal man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, taat kepada Rasul, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, yang tidak mau mengikuti sunnahku, yang menentangku, maka mereka lah orang-orang yang enggan tersebut, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fiyya wa fikum, ikutilah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, contohlah dia dalam segala hal. Sewaktu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka salatlah sebagaimana salatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikuti contoh salat Nabi, pelajari bagaimana tata cara salat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita lihat bagaimana rukuknya Nabi, bagaimana sujudnya Nabi, bagaimana takbiratul ihramnya. Ya. Dan semua ada. Riwayat-riwayat telah datang. Alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan kita pada hari ini. Dalam kitab-kitab hadis semuanya sudah diterangkan bagaimana cara salat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia sallallahu juga mengatakan, "Khudhu anni manasikakum," ambillah dariku manasik haji kalian, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka berhajilah kalian sebagaimana hajinya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana makannya Nabi, kita contoh. Yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam makan pakai tangan kanan, kemudian memulai makannya dengan mengatakan bismillah. Dia memulai makan dengan mengatakan bismillah, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak kecil, bacalah bismillah sebelum makan, makanlah dengan tangan kanan kalian, dan makanlah apa yang dekat dengan kalian. Ikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Taati beliau sallallahu alaihi wasallam. Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan masuk dalam surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang enggan, tidak mau mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang-orang yang aba, yang enggan untuk masuk ke dalam surga tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, seseorang yang tidak mau taat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan sangat berbahaya bagi dirinya. Akan mendatangkan kerusakan yang besar. Kita lihat bagaimana keadaan sewaktu perang Uhud, yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk pasukan memanah agar tetap tinggal di bukit tersebut. Apapun keadaannya, bagaimanapun keadaan kaum muslimin yang di bawah sedang perang, menang atau kalah, tetap diam di bukit tersebut. Ini adalah perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ternyata kaum muslimin tidak taat pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada saat diperintahkan tersebut. Sewaktu mereka telah melihat kaum muslimin telah mendapatkan kemenangan, maka mereka pun tinggalkan bukit tersebut. Sehingga kekalahan bagi kaum muslimin, kehinaan yang didapatkan, kesedihan, kekalahan, kematian. Sehingga kita dapati berapa banyak kaum muslimin yang syahid pada saat perang Uhud tersebut. Hal ini diawali karena apa? Diawali
dikarenakan ketidaktaatan kepada Rasul. Tidak tunduk kepada perintah Rasul. Enggan patuh kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu keadaan yang lainnya, pernah seorang yang dia makan dengan tangan kirinya. Makan dengan tangan kiri. Ya, kemudian diperintah oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, makanlah pakai tangan kanan. Dia katakan, tidak bisa wahai Rasulullah. Akhirnya jamaah dengan Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala jadikan tangan kanannya ini cacat. Ya, tidak bisa digerakkan selama-lamanya. Hal ini dikarenakan apa? Menentang Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau tunduk, tidak mau ngikut apa yang diperintah oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sebab kehinaan yang menimpa kaum muslimin adalah karena mereka jauh dari petunjuk Rasulnya. Maka apabila kita ingin agar kemuliaan tersebut kembali kepada kaum muslimin, jalan yang dapat kita tempuh adalah bagaimana kita mendakwahkan. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mengikuti sunnah Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Kita sampaikan ini kepada manusia agar mereka kembali kepada sunnah Nabi yang mulia SAW. Kenapa kita katakan, akhi, ini merupakan bid'ah? Kenapa? Karena dengan adanya bid'ah, maka orang-orang akan meninggalkan sunnah Nabi yang mulia SAW. Apabila di suatu tempat, suatu daerah itu banyak kebid'ahan, maka sunnah pun akan hilang. Ya. Dan ini semakin berbahaya keadaannya. Sewaktu ahlus sunnah mengingatkan kepada saudaranya, akhi, jangan kerjakan bid'ah. Ini hakikatnya karena kita cinta kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kita cinta kepada saudara kita, kaum muslimin, agar mereka kembali kepada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, agar kita dapat masuk dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita terhindar dari bahaya-bahaya dan kerusakan-kerusakan yang akan menimpa apabila seseorang tersebut enggan mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang yang cinta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka wajib baginya, dan ini wajib bagi seluruh kaum muslimin, untuk ittiba, untuk mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala katakan dalam Quran surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, bila kalian mencintai Allah tabaraka wa ta'ala, maka ikutilah aku, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah tabaraka wa ta'ala akan mencintai kalian, dan Allah tabaraka wa ta'ala akan hapuskan dosa-dosa kalian. Dan Allah tabaraka wa ta'ala Ghafurur Rahim. Ya, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak sesuai dengan contoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, maka syaratnya ini, apabila seorang ingin mendapatkan cinta Allah tabaraka wa ta'ala, apabila seorang ingin amalnya diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka ikutilah Nabi, ikutilah amalan yang contoh oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita beribadah tidak boleh asal-asalan. Kita harus selektif dalam beragama. Kalau dalam perkara dunia saja kita selektif, maka dalam perkara akhirat kita harus lebih selektif lagi. Harus memberikan perhatian yang lebih ekstra lagi.
Kenapa? Karena perkara dunia ini kecil dan perkara akhirat itu jauh lebih besar. Kemudian juga jamaah yang Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat baginya 10 kali. Ya, kita doakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling pelit adalah seorang yang apabila disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia enggan untuk berselawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dengarkan nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam disebutkan, maka selawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita harus taat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi suruh salawat, kita salawat, sudah selesai masalahnya. Dan hendaklah kita tidak menyingkat-nyingkat salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan kita katakan Muhammad saw. Ini apa saw? Ya. Terkadang juga nulis seperti itu. Ya, nulis artikel baik itu di SMS ataukah di WhatsApp atau di Facebook atau di Instagram, Muhammad saw. Ya Allah, ini pelit sekali. Ya. Apa susahnya dia ngetik panjang-panjang, mampu, bisa. Ada waktunya untuk mengetik sallallahu alaihi wasallam, tidak ada speks, tidak ada tempat, tidak ada waktu. Subhanallah. Ini orang yang benar-benar pelit kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal keutamaan yang besar yang Allah Taala berikan tadi. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah Taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Subhanallah. Ya, maka hendaklah ini jangan disingkat-singkat jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Ya, kalau misalnya sudah melihat disingkat, ya aduh subhanallah, udah enggak benar nih orang. Ya, bagaimana kita akan mengambil ilmu dari orang yang seperti ini, yang dia enggan berselawat pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia tidak mau melengkapkan selawatnya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT, Muhammad SAW. Subhanallah. Ya. Ini orang yang tidak beradab pada Allah Subhanahu wa taala, tidak beradab pada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pada hari Jumat ini sangat dianjurkan sekali untuk berselawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk memperbanyak selawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan, "Aksiru alayya minas salati fi kulli yaum jum'ah." Perbanyaklah oleh kalian untuk berselawat kepadaku pada setiap hari Jumat. Fa inna salatan ummati tu'radu alayya fi kulli yaumil jum'ah. Karena selawat umatku tersebut akan ditampakkan padaku pada setiap hari Jumat. Faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Maka barang siapa yang paling banyak dari mereka berselawat kepadaku, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang-orang yang paling dekat kedudukannya denganku nanti pada hari kiamat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita telah mencintai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita untuk dapat mencintai Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita untuk dapat berkumpul dengan beliau sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak.
setelah kita mengetahui bagaimana keutamaan yang besar yang harus ada pada diri seorang hamba untuk mencintai kekasihnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengetahui bagaimana besarnya kedudukan mencintai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kedudukan orang yang mencintai Nabi, bagaimana urgensinya cinta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka yang harus kita ingat bahwasanya kita tidak boleh gulu berlebihan terhadap cinta tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, cinta kepada Nabi adalah sesuatu yang disyariatkan. Cinta kepada Nabi adalah suatu keharusan. Cinta kepada Nabi harus paling kita utamakan. Bahkan lebih utama daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Jauh lebih utama dari cinta kita kepada keluarga kita, kepada ayah kita, kepada ibu kita, kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Cinta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam harus lebih kita prioritaskan. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, jangan sampai cinta tersebut salah. Jangan sampai cinta tersebut mendatangkan kebinasaan bagi orang yang mencintainya. Bagaimana bisa? Kok cinta bisa mendatangkan kebinasaan? Yaitu apabila cintanya berlebihan sehingga menjadikan dia gulu terhadap Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan masalah dan mudarat tanpa izin Allah tabaraka wa taala. Ini berlebihan pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tempatkanlah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tempatnya, pada manzilah yang telah Allah tabaraka wa taala tetapkan dia, pada derajat yang mulia yang Allah tabaraka wa taala telah berikan. Jangan kita melampaui batas dan jangan kita kurangi. Katakanlah abduhu wa rasuluh. Katakanlah bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba Allah tabaraka wa taala, dan dia juga adalah rasul dari Rasul-Rasul Allah tabaraka wa taala. Dan telah berlalu sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini rasul. Sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada rasul-rasul yang lainnya. Maka jangan berlebihan. Kita katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Artinya Nabi yang mulia sallallahu tidak mengetahui perkara yang gaib. Melainkan hanya sedikit yang Allah tabaraka wa taala kabarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya adalah di sisi Allah tabaraka wa taala. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada masa depan, tidak mengetahui kapan terjadinya kiamat. Ya. Lalu bagaimana bisa orang pada hari ini mengatakan dia mengetahui kapan kiamat akan terjadi, padahal Nabi yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Malaikat yang paling mulia Jibril alaihi salatu wasallam pun tidak tahu. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam luka pada waktu perang Uhud. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menggunakan pakaian besi, jirah besi untuk menutupi tubuhnya. Kenapa? Agar tidak dilukai oleh orang-orang kufar. Nabi yang mulia SAW mengambil sebab. Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah naik unta berhari-hari lamanya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi yang mulia SAW adalah seorang hamba dari hamba-hamba Allah tabaraka wa taala. Akan tapi beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba pilihan Allah tabaraka wa taala yang Allah tinggikan derajatnya. Allah angkat menjadi rasul. Bahkan ulul azmi minar rasul. Bahkan Nabi yang mulia sallallahu adalah manusia terbaik. Akan tapi jangan sampai kita sejajarkan Nabi yang mulia sallallahu dengan Allah tabaraka wa taala, Rabbul alamin. Allah tabaraka wa tidak rela disekutukan dengan apapun selainnya. Tidak kepada malaikat yang didekatkan dengan Allah tabaraka wa taala wala nabiyul mursal, dan tidak pula ridho Allah tabaraka wa taala disekutukan dengan nabi yang diutus. Oleh sebab itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan,
la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam fa innama ana abduh faqulu abdullahi wa rasuluh. La tutruni, janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kama atratin nasara ibnu Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan kepada Isa ibnu Maryam. Orang-orang Nasrani berlebihan gulu kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Mereka jadikan Isa sebagai Tuhan. Mereka katakan Isa adalah anak Tuhan. Subhanallah. Ini berlebih-lebihan kepada Nabi. Fa innama ana abduhu, karena sungguhnya aku adalah hambanya, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah hamba Allah tabaraka wa taala. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah Abdullah, hamba Allah dan rasulnya. Jadi ini banyak jamaah yang melakukan Allah tabaraka wa taala. Setan menghiasi amalan seorang hamba, menghiasi kesyirikan-kesyirikan, dibalut dengan keindahan-keindahan ibadah, dibalut dengan cinta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Setan sesatkan sebagian manusia yang dia beramal akan tapi tidak berilmu. Dan mereka minta kepada Rasul. Mereka katakan Rasul ini menempati posisi yang sama dengan Rabb, sama dengan Allah tabaraka wa taala. Terkadang malah foto Rasul, foto Allah disejajarkan. Dari mana ceritanya Allah tabaraka wa taala bisa sejajar dengan Rasul? Ini maksudnya apa? Ya. Maka jangan berlebih-lebihan jamaah yang Allah tabaraka wa taala. Cinta kepada Rasul harus wajib. Bahkan lebih cinta kita kepada Rasul daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Makanya kita cintai orang-orang yang mencintai Rasul. Kita dakwahkan sunnah Rasul karena kita cinta pada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun di sisi lain, janganlah kita berlebih-lebihan kepada cinta tersebut, sehingga cinta yang berlebihan ini akan binasakan kita sebagaimana binasakan orang-orang yang sebelum kita. Anda rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita hidayah, taufik darinya, sehingga kita dapat menjalankan sunnah-sunnah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat dibangkitkan nanti bersama Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan bersamanya untuk masuk dalam surga Allah tabaraka wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.